Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil ahad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mab'uutsi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang makna wahdaniyah dan dalil wahdaniyah yang terdapat dalam kitab Al-Aqidatul Islamiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ma'nal wahdaniyati wa ma daliluha. Bermula apakah itu makna wahdaniyah dan bermula apakah itu dalilnya wahdaniyah. Maknaha annallaha wahidul la syarika lahu. Bermula maknanya wahdaniyah itu bahwa sungguh Allah itu yang esa, tiada syarik baginya Allah. Nah, di makna wahdaniyah, Allah esa, tiada berteman, tiada beranak, tiada berkeluarga. Allah itu esa. Fi fi'lihi wala fi sifatihi wala fi dzatihi. Allah esa baik pada perbuatan Allah esa dalam artian semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah, wala fi sifatihi, dan sifat Allah pun esa, selalu seperti itu, tidak pernah berubah. Dan beda dengan kita, kalau kita kan contoh saja sifat kuasa, kita memiliki kekuatan tapi tidak esa. Kadang-kadang kekuatan kita sangat kuat, kadang-kadang lemah dan berubah-berubah. Tapi sifat Allah itu esa, seperti itu, selalu seperti itu, dan hanya satu kudrah dengan kudrah yang satu. Allah menciptakan semuanya, Allah membuat semuanya dengan kudrah itu. Tidak ada dua kudrah, tiga atau empat, ya, hanya satu sifat Allah esa. Wala fi zatihi, dan zat Allah pun esa. Dalam artian zat Allah itu tidak tersusun dari apa-apa, tiada bahan apa-apa, zatnya esa dan tidak terbagi menjadi anggota-anggota, dan tiada juga ada zat lain yang seperti zat Allah esa, zat Allah esa. Wa daliluha annahu law kana lahu syarikun lawaqa'a bainahuman niza'u wal khisamu. Dan bermula dalilnya wahdaniyah itu bahwa sungguhnya Allah itu jikalau adalah baginya Allah itu syarik, niscaya sungguh terjadi di antara keduanya, Allah dan syariknya itu, perdebatan dan perselisihan, akan terjadi perdakwaan. Bukti bahwa Allah itu wahdaniyah, seandainya Allah itu punya teman, tidak sendiri, pasti akan terjadi perbantahan dan perdakwaan di antara keduanya, karena dua orang atau dua makhluk itu tidak mungkin memiliki pemahaman yang sama persis, tidak mungkin memiliki pendapat yang sama persis. Kalau keduanya masing-masing berpegang pada pendapatnya, saya ingin membuat bumi yang seperti ini, yang satu lagi ingin membuat bumi yang seperti itu, dan masing-masing mempertahankan pendapatnya masing-masing, itu pasti di antara kedua Tuhan ini akan berselisih. Dan bila kedua Tuhan itu berselisih, fayafsudul kaunu, maka rusaklah makhluk. Kita pasti akan rusak karena kita harus tunduk kepada Tuhan, sedangkan Tuhan yang satu menginginkan kita seperti ini, Tuhan yang satu lagi menginginkan kita seperti itu. Kita pasti nggak akan ada pegangan yang kuat. Begitu juga bumi. Mungkin hari ini bumi ingin berputar seperti ini, Tuhan yang lain ingin berputar seperti itu, akan rusak, tidak mungkin. Jadi kalau kedua Tuhan itu sama-sama memegang pendapatnya, bersikeras untuk melakukan seperti yang dia inginkan, maka kedua Tuhan ini akan berdakwah, melakukan perdebatan, saling berdebat. Maka di saat kedua Tuhan berdebat, makhluk ini akan rusak. Walau ittafaqa lahtassa kullum minhuma bi'amalin. Dan jikalau sepakat oleh keduanya, oke, kamu ingin buat bumi seperti itu, sedangkan saya ingin membuat bumi seperti ini, tapi udah kita buat seperti itu saja, sepakat.
sungguh terkhusus tiap-tiap daripada keduanya dengan perbuatan. Dan jikalau sepakat oleh keduanya, niscaya sungguh terkhususlah tiap-tiap dari keduanya dengan perbuatan. Berarti pasti akan ada perbuatan yang mendominasi. Ini yang jadi ini bumi kita buat seperti pendapat siapa? Pasti akan ada Tuhan yang mengalah. Pasti pendapat satu orang yang akan dipakai. Fayusbihu kullu wahidin minhuma ajizan amma yaf'aluhul akharu. Maka jadilah tiap-tiap yang satu daripada keduanya, Tuhan dan syariat tadi, itu yang lemah daripada barang yang memperbuat akannya barang oleh yang lain. Maka jadilah tiap-tiap yang satu daripada keduanya, Tuhan dan syariat, itu yang lemah daripada barang yang memperbuat akannya barang oleh yang lain. Kalau yang tadi kan ingin membuat bumi seperti ini, yang satu lagi ingin membuat bumi yang seperti itu. Kemudian mereka sepakat, oke, kita buat bumi yang seperti pendapat kamu. Tapi yang satunya lagi itu lemah karena kehendaknya ini tidak bisa dipakai. Yang dipakai kehendak Tuhan yang satu lagi. Berarti Tuhan ini Tuhan yang lemah. Mana mungkin seorang Tuhan itu harus lemah? Nggak mungkin. Wahadza fi sya'nillahi batilun. Jadi tidak mungkin ada dua Tuhan yang bisa merusak makhluk karena perdebatan mereka, ataupun yang bisa melemahkan kehendaknya karena harus mengikuti kehendak Tuhan yang satunya. Itu nggak mungkin. Itu bukti Allah ini esa. Qala ta'ala, berfirman ya Allah Ta'ala, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata wa ilahukum ilahu wahidun." Jikalau adalah pada keduanya langit dan bumi itu Tuhan selain Allah, niscaya sungguh fasid oleh keduanya langit dan bumi. Dan bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang sah. Seandainya di langit dan bumi ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, pasti bumi dan langit ini akan rusak. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Seandainya ada Tuhan-Tuhan yang lain yang mengatur langit dan bumi ini, sungguh kita nanti saat melihat ke atas, saat kita melihat bintang, itu pasti kadang-kadang bintangnya hadir di waktu malam, kadang-kadang hadir jam 12 siang dalam keadaan gelap. Pasti kacau. Karena kenapa? Banyak yang ngatur. Tapi kan kita nggak pernah melihat perubahan-perubahan yang yang sangat nampak, seolah-olah bumi ini memang diatur oleh banyak Tuhan. Kan tidak pernah. Dari jam sekian di satu tempat siang, semua siang. Dari jam sekian dari siang di tempat yang lain malam, semua malam. Jadi itu menunjukkan yang mengaturnya satu. Tidak mungkin banyak yang mengatur tapi keadaannya sebaik ini. Itu membuktikan langit dan bumi ini pengaturnya itu satu, esa. Karena memang seperti tidak ada yang membantah, tidak ada yang perubahan-perubahan yang sangat signifikan, karena memang menunjukkan sekali ini alam semesta ini diatur oleh zat yang satu, karena teratur sekali. Jam sekian di satu tempat terbit matahari, jam yang lain di satu tempat hujan, dan memang tidak ada perbantahan apa-apa. Itu menunjukkan Allah itu adalah zat yang esa, yang maha kuasa, yang tidak ada satu makhluk pun mampu menghalangi kehendaknya, yang tidak ada satupun makhluk yang mampu membantahnya, karena memang
Allah itu zat yang esa, yang mengatur segalanya dan tiada syarik baginya. Wa ilahukum ilahu wahidun. Tuhan engkau adalah, Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang satu, yang mengatur seluruh alam, yang mengatur seluruh makhluknya. Tidak ada Tuhan yang lain yang bisa membantah, tidak ada Tuhan yang lain yang bisa menggagalkan kehendak Allah, karena Allah itu maha kuasa dan hanya Allah lah Tuhan satu-satunya yang sah, yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita mengabdi kepadanya. Jadi kesimpulannya, makna wahdaniyah itu Allah Esa. Allah Esa pada perbuatan, pada sifat dan zat, dan Allah itu tidak memiliki syarik, dan Allah itu yang mengatur sekalian alam, langit dan bumi. Allah sendiri yang mengaturnya, dan itu dapat kita lihat dengan mata kepala kita sendiri bahwa pemilik alam semesta ini adalah zat yang esa dan tidak ada perbantahan di dalamnya, tidak ada perselisihan di dalamnya. Semuanya terjadi begitu teratur, yang menunjukkan bahwa pengaturnya adalah zat yang esa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.